Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diego Bintang Imanuwo dari SCT 15. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas akhir fotografi, yaitu meringkas materi 1 sampai terakhir, pertemuan terakhir. Untuk pertama-tama saya mulai dari materi 1, yaitu jenis-jenis fotografi. Jenis fotografi ada 5, yaitu toys fotografi, yang merupakan salah satu jenis fotografi menggunakan mainan sebagai objek. Yang kedua, jurnalis fotografi. Jurnalis fotografi yaitu mengambil gambar pada satu kejadian yang nyata untuk dipublikasikan sebagai bahan penayangan berita atau media massa. Yang ketiga, still life fotografi, serupa tapi tak sama dengan toys fotografi, namun pada jenis ini memiliki tantangan bagaimana membuat objek mati menjadi hidup. Yang keempat, wildlife fotografi, yaitu jenis fotografi yang menggunakan hewan liar, tumbuhan liar, dan alam bebas sebagai objek. 5, makro fotografi, yaitu memotret hal kecil seperti serangga, bunga, embun pada bunga dengan menggunakan fitur zoom. Nah, setelah kita tahu apa saja jenis fotografi, selanjutnya kita juga harus akan membahas bagian-bagian dari kamera, yaitu satu, lensa, yang merupakan bagian pokok dari kamera yang bekerjasama dengan bodi kamera. Fungsi lensa sendiri yaitu sebagai pemantul objek yang akan dibidik. Kedua, grid, bagian kamera yang menonjol di sebelah kanan dan berfungsi sebagai pegangan kamera. 3, tombol lensa, fungsinya untuk melepaskan lensa pada kamera. 4, stabilizer, berfungsi untuk menstabilkan getaran oleh tangan saat memotret, yang membuat hasil foto tidak maksimal. 5, shutter, berfungsi untuk mengambil sebuah gambar. 6, flash, digunakan untuk pencahayaan. 7, dial, sebagai pengatur kecepatan rana atau biasa dibilang dengan shutter speed. 8, display, berfungsi untuk menampilkan gambar yang kita ambil. 9, thumbnail, tombol ini merupakan tombol modus pemotretan. Built-in flashlight, fungsi dari flash internal ini hanya untuk memberikan penerangan satu arah. 11, anti-red edge, yang berfungsi sebagai penangkal untuk menghindari mata kelihatan merah saat menggunakan flashlight. 12, finder, yaitu jendela bidik yang digunakan untuk melihat objek saat memotret. 13, layar LCD, berfungsi untuk menampilkan keterangan settingan kamera melihat hasil foto sebagai layar bidik untuk melihat objek yang akan kita foto. 14, tombol navigasi, berfungsi sebagai membantu mengendalikan program dalam kamera dan menggeser pilihan pada menu di kamera. 15, tombol AV, untuk mengatur bukaan diafragma atau aperture. Tombol FN atau key, berfungsi untuk mengubah atau mengalihkan fungsi pada tombol navigasi ke fungsi shortcut. Tombol zoom untuk membesar hasil gambar. Live view, berfungsi untuk mengganti atau mengalihkan layar bidik dari viewfinder ke live view yang diambil pada layar LCD. Tombol menu, seperti namanya, tombol menu yang akan menyajikan seperti pengaturan. Tombol info untuk mengetahui informasi data termasuk informasi foto. Preview, berfungsi untuk melihat foto pada layar LCD kamera. Lalu 20, delete, yaitu untuk menghapus foto dan lain-lain dalam kamera. Kita lanjut ke materi 2, yaitu komposisi. Adapun komposisi fotografi yaitu background dan foreground, framing, rule of thirds, horizontal, vertikal, tengah. Background dan foreground ini tidak lebih dominan atau terlalu mencolok daripada objek intinya. Salah satu caranya adalah dengan mengaburkan blur, BG dan VG. Mungkin kalau sekarang ada fitur
di kamera smartphone itu fitur bokeh biasanya ya, yang untuk background atau foreground, yang maksudnya bisa digunakan background atau foreground. Dua, framing merupakan salah satu komposisi dasar dalam dunia fotografi, yang mana kita memposisikan objek sehingga seakan-akan dikelilingi oleh sebuah figura. Nah, dimana objek seperti berada dalam sebuah figura. Jadi yang dimaksud framing seperti itu. 3, rule of third, membagi bidang foto kamera menjadi 3 bagian sama besar, baik vertikal maupun horizontal. Yang keempat, horizontal, yaitu mengambil gambar dalam bentuk horizontal. 5, vertikal, sama seperti horizontal, yaitu mengambil gambar pada bagian vertikal. 6, tengah, yaitu memotret dengan objek tepat berada di tengah-tengah. Dari 3, lighting, ada beberapa lighting, yaitu front leg, side leg, back leg, dan 3 point. Front leg biasa disebut dengan pencahayaan depan. Teknik ini digunakan untuk memperlihatkan detail objek. Kedua, side leg, biasa dilakukan dengan pencahayaan dari sisi kanan maupun kiri untuk memberikan kesan dramatis. Yang ketiga, back leg, pencahayaan dari arah belakang objek berfungsi untuk memberikan dimensi agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang. Pencahayaan ini terletak sekitar 45 derajat di belakang subjek. Yang keempat, 3 point lighting, yaitu gabungan dari front leg, side leg, dan back leg. Yang kita lanjut ke materi 4, yaitu refleksi. Yang dimaksud dengan refleksi yaitu teknik pantulan lebih terfokus pada bagaimana cara membidik sebuah objek gambar untuk mendapatkan 3 dimensi sekaligus dalam satu frame. Materi 5, komposisi foto instagramable. 1, golden triangle, leading lens, clear space. Golden triangle, kalau ini memang cocok digunakan untuk menyelaraskan bermacam objek dalam satu frame. Biasanya digunakan untuk foto flat fry atau foto produk. Leading lens biasanya dipakai saat memotret alam alias landscape dengan memanfaatkan garis dari objek sekitar yang berfungsi untuk mengantarkan ke objek utama. Clear space, yaitu untuk menunjukkan suasana dan interaksi dengan alam sekitar. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.